Salam saudara, kembali lagi kita di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Mazmur di pasal yang 102 dan ayat yang 17 dan 18. Saya bacakan saudara. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, saudara. Amin. Ya saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini saya kurang paham, saudara. Di ayat yang 18 saya waktu baca orang-orang yang bulus, saya belum paham orang-orang bulus ini orang-orang yang seperti apa, saudara. Terus akhirnya saya mulai searching di Google, saudara, di Alkitab bahasa Inggris juga. Ternyata di situ diterjemahkan bahwa orang-orang yang bulus adalah orang-orang yang tidak punya atau orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, saudara. Jadi orang-orang yang dipandang hina, saudara. Orang-orang bulus ini, saudara. Nah, dari situ saya baru paham, saudara. Di sini yang menarik, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka, saudara. Jadi di ayat 18b ditekankan dan tidak memandang hina doa mereka. Ya saudara, sini luar biasanya Tuhan kita, bagaimana Tuhan seperti yang di ayat 17 dikatakan, Tuhan sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan adalah Allah yang sangat mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar. Tapi dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya yang sangat besar itu, Tuhan tidak pernah memandang hina orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Tuhan tidak pernah memandang hina orang-orang yang tidak punya, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti itu. Bahkan Tuhan, saat Tuhan Yesus datang ke dunia, yang Tuhan seringkali berkumpul bersama dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Orang-orang yang hina, orang-orang yang dikucilkan sama manusia yang lain, orang-orang yang tidak punya itu, malah Tuhan sering berkumpul dengan mereka ini, saudara. Dan di sini saya boleh belajar bahwa apapun keadaan kita, di saat kita jatuh, saat kita berdosa, saat kita tidak punya, saat kita down, saat kita terpuruk, Tuhan Allah kita tidak pernah memandang hina kita. Bahkan di saat itulah Tuhan menginginkan kita untuk datang kepada Dia, sehingga kita boleh mendapatkan kelegaan, sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan. Di saat kita terpuruk, maka kita percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Walaupun semua orang meninggalkan kita, walaupun sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita meninggalkan kita, memandang hina kita, tetapi Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Maka saudara-saudaraku, melalui ayat ini kita boleh bersuka cita bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, walaupun tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau bersama dengan kita, tapi ada satu pribadi yang selalu ada untuk kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka bersukacitalah saudara-saudara, karena Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mulia itu, Allah yang begitu besar itu, ada untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita, saudara. Itu poin pertama yang boleh kita pelajari di firman Tuhan ini. Poin keduanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengetahui bagaimana Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hina,
Tuhan tidak pandang hina orang-orang yang seperti itu. Maka kita anak-anak Tuhan, terlebih lagi orang-orang Kristen, harusnya juga melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan, saudara. Kalau kita boleh lihat di dunia ini, saudara, banyak sekali orang yang memandang rendah orang-orang yang tidak punya, orang memandang rendah orang-orang yang miskin. Mereka memperlakukan orang-orang dengan berbeda di dunia ini, saudara. Tetapi kita juga tidak boleh munafik, saudara, bahwa banyak juga gereja-gereja juga melakukan hal seperti itu. Bagaimana perlakuan pemuka-pemuka gereja, perlakuan pengurus-pengurus gereja juga banyak membedakan seorang yang satu dengan yang lainnya, saudara. Dan itu juga tidak boleh kita pungkiri, saudara. Bagaimana kalau kita bisa baca sejarah tentang India, bagaimana sejarah tentang Afrika Selatan, bagaimana gereja-gereja pada awalnya memperlakukan orang-orang kulit hitam dan kulit putih berbeda. Mereka memandang ras, saudara, dan itu terjadi di gereja, saudara. Bahkan sampai saat ini kita juga tidak boleh munafik bahwa banyak juga gereja-gereja yang tanpa sadar mungkin juga melakukan hal yang seperti itu. Dan kita, baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sadar, kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh kembali lagi kepada firman Tuhan, boleh kembali lagi kepada Alkitab. Kita mau menjadi seperti anak-anaknya Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana kita seharusnya tidak boleh membedakan baik itu warna kulit, baik itu miskin atau kaya. Bagaimana kita harusnya memperlakukan mereka semua dengan sama, saudara. Bagaimana kita menerima mereka juga dengan sama, melayani mereka juga dengan sama, saudara. Baik itu miskin atau kaya, baik itu warna kulit hitam, putih, kuning, atau apapun itu. Dan jika kita melakukan hal yang seperti itu, kita percaya bahwa kita mencerminkan sikapnya Tuhan, sifatnya Tuhan, yang Tuhan sendiri, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa, dengan kebesarannya. Tuhan sendiri yang seperti itu. Dia adalah Tuhan, tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah memandang hina orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang terpuruk, saudara. Amin, saudara. Biarlah dari firman Tuhan ini kita boleh belajar dan berubah jika kita mau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala firman-Mu. Kau mengajarkan kami untuk kami boleh meniru sifat-Mu, untuk kami menjadi orang-orang yang baik, tidak memandang hina saudara-saudara kami yang dalam keadaan tertindas atau dalam keadaan miskin atau dalam keadaan yang tidak punya. Tapi biarlah kami boleh mencerminkan sifat-Mu. Kami mengasihi semua orang tanpa pandang bulu dan tidak memilih-milih, Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang baik. Apapun keadaan kami, Engkau juga ada selalu bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.